Penerapan motor listrik pada sapu elektrik sederhana, RBL Fisika Dasar Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari Kelompok 2 RBL Fisika Dasar TPB 46. Dengan anggota kelompok Nadia Nurul Aziza, Dewi Rahmawati, Isnina Aida Bahri, Sofat Nafisah, Faiza Sondang Putri Siagian, dan Okse Yazani Fikta. Pada abad ke-21 ini, seluruh aktivitas manusia menjadi lebih mudah karena adanya teknologi. Salah satunya adalah motor listrik. Contoh peralatan yang menggunakan motor listrik yaitu kipas angin, mixer, blender, vacuum cleaner, dan mesin cuci. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan motor listrik? Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetik yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang memanfaatkan perputaran dari kumparan yang diakibatkan oleh adanya arus di sekitar medan listrik. Sistem kerja motor listrik adalah dengan memanfaatkan tenaga listrik yang dikonversi menjadi elektromagnetik, di mana setiap kutub akan saling mempengaruhi gaya tolak-menolak dan tarik-menarik. Jika terdapat arus listrik mengalir pada suatu kawat konduktor yang berada dalam suatu medan magnet, maka akan terdapat suatu gaya yang bekerja pada kawat tersebut yang disebut dengan gaya Lorentz. Pada motor listrik diterapkan suatu gaya, yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak, atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Gaya Lorentz dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana arahnya selalu tegak lurus dengan arah arus listrik juga arah medan magnetnya. Ibu jari atau jempol menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz itu sendiri. Gaya Lorentz dapat dijelaskan dalam persamaan F sama dengan I dikali L dikali B, di mana F adalah gaya Lorentz, I adalah arus listrik, L adalah panjang kawat, dan B adalah medan magnet. Atau dengan F sama dengan Q dikali V dikali B, di mana F adalah gaya Lorentz, Q adalah muatan listrik, V adalah kecepatan muatan, dan B adalah medan magnet. Perlu diketahui bahwa motor listrik terdiri dari motor listrik AC dan motor listrik DC. Pada kali ini, kami akan membuat suatu alat menggunakan prinsip motor listrik DC, yaitu sapu elektrik sederhana. Sapu elektrik merupakan alat yang dapat membantu pekerjaan kita agar lebih cepat. Dengan kata lain, alat ini mampu menggantikan sapu biasa dalam beberapa bagian. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat ini adalah kardus bekas, dinamo motor DC, baterai 9 volt, dan baterai 1,5 volt, saklar pencet, sambungan kabel, solder, karet gelang, plastik mika, tusuk gigi, dan tutup botol plastik. Kemudian digunakan pula gunting, lem, isolasi kabel, tali rafia, sedotan plastik, dudukan baterai, dan sumpit kayu. Berikut merupakan proses pembuatan sapu elektrik.
Sapu elektrik bekerja dengan menggunakan sumber energi baterai. Arus yang dihasilkan oleh baterai akan diubah menjadi energi mekanik pada dinamo yang akan membuat dinamo bergerak. Dari sinilah tercipta tenaga untuk menggerakkan sapu pada alat ini. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat terlihat bahwa semakin besar tegangan baterai yang digunakan, maka akan semakin cepat pula gerakan sapu yang bekerja. Kekurangan dari alat sapu elektrik yang pertama, tidak dapat membersihkan kotoran yang terlalu besar atau kecil. Yang kedua, tidak dapat bekerja pada baterai yang bertegangan kecil. Dan yang ketiga, kurang kokoh karena material yang digunakan berupa kardus. Keempat, masa paket alat terbatas sesuai dengan daya baterai yang digunakan. Dan yang kelima, kemungkinan alat mengalami malfungsi karena adanya benturan atau kesalahan teknis. Adapun kelebihan dari alat sapu elektrik ini, yang pertama, hemat biaya karena menggunakan barang bekas. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan mudah didapatkan. Yang ketiga, alat yang digunakan praktis. Dan yang keempat, ramah lingkungan. Harapan pengembangan alat. Diharapkan alat ini dapat dimodifikasi dan dibuat lebih menarik lagi untuk menutupi kekurangan, serta alat ini diharapkan sebagai pendorong teknologi menggunakan baterai yang lebih efisien dan pengisian ulangnya lebih mudah dan cepat. Terima kasih.